Dan untuk Anda nih ya, informasi bahwa kami ini ditayangkan secara live juga di Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, @rs_muhammadiyah_bandung, dan juga di Facebook Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung di @rs_muhammadiyah_bandung. Nah, pemirsa, saya juga ingin highlight nih ya, untuk pemirsa yang saat ini sedang melakukan program diet. Di sini untuk program diet pada saat pandemi itu memang sangat diperlukan. Nah, apalagi saat pandemi ini kita sering mengabaikan makanan-makanan yang sangat bergizi. Nah, tentunya di sini kita sudah hadir juga nih ya, tamu spesial kita yaitu narasumber kita yaitu Ibu Hanisa Apriliani, IMDGZ. Beliau adalah nutrisionis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Apa kabar Bu Hanisa? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu Hanisa, kita akan membahas tentang program diet di masa pandemi. Betul, ya Bu Hanisa iya. ya. Nah, di sini mungkin untuk rekan-rekan di sahabat RSMB ini memerlukan apa ya, kayak semacam solusi atau tips-tipsnya nih ya, bagaimana untuk program diet di masa pandemi ini nih. Kira-kira bagaimana nih Bu Hanisa? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya supaya lebih dekat ya. Perkenalkan, nama saya Hanisa Apriliani. Saya sebagai nutrisionis di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ya. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Kang Sidik ya, memang kita kurang lebih sudah hampir 2 tahun ya menjalani pandemi COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini sendiri adalah salah satu penyakit infeksius ya, di mana memang yang berperan penting adalah daya tahan tubuh kita itu sendiri. Nah, salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan mengkonsumsi asupan yang bergizi Gitu. ya. Nah, sedangkan di pandemi COVID-19 itu kita ada pembatasan kegiatan nih, Kang. Biasanya kita seperti kerja, sekolah itu melakukan aktivitas di rumah. Nah, biasanya kita itu dapat mitos harus banyak makan supaya daya tahan kitanya naik. Tapi harus diperhatikan asupan seperti apa yang harus kita konsumsi. Jangan sampai itu malah menurunkan daya tahan tubuh kita atau imun kita itu malah makin turun ya. Nah, diet sendiri nih kita harus memegang kuncinya dulu. Diet itu bukan tentang pembatasan saja, tapi tentang keseimbangan. Jadi jangan sampai kita melakukan program diet yang justru menurunkan derajat kesehatan kita. Ya, nah mungkin harus kenal dulu nih program diet itu apa. Diet itu sendiri adalah cara memenuhi asupan pola makanan gizi kita itu harus seimbang ya. Jadi pembatasan itu secara normal dan pola dietnya pun harus dalam jangka waktu yang teratur ya. Nah, bagaimana sih program diet yang baik? Nah, kita adalah melakukan program diet sesuai anjuran pola gizi seimbang ya. Jadi memang bagaimana cara memenuhinya? Asupan gizi itu kita penuhi dengan konsumsi sumber karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nih, Kang. Jadi memang jangan sampai kita konsumsi asupan karbohidratnya berlebih atau asupan gulanya berlebih sehingga respon tubuh kita atau metabolisme energi kita malah semakin menurun yang menyebabkan daya tahan tubuhnya malah makin turun nih, Kang. Jadi bukannya kita makin kebal dengan virus malah menjadi lemah nih, nanti kita yang kalah gitu. Jadi memang kita harus banyak mengkonsumsi asupan gizi yang seimbang gitu. Nah, mungkin gini Kang, kalau mungkin beberapa sahabat RSMB sudah mendengar ada namanya 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar ya? Ya, 4 pilar. Yang pertama itu adalah mengkonsumsi asupan secara beragam, ya. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga melakukan pola hidup bersih dan sehat dan menimbang berat badan secara teratur. Nah, banyak di kita itu diet hanya untuk menurunkan berat badan saja. Ya, sedangkan diet sendiri itu apalagi di masa pandemi bukan hanya menurunkan berat badan, tapi dengan menjaga pola hidup sehat kita. Jadi diet itu kuncinya jangan hanya tujuannya untuk menurunkan berat badan saja, tapi kita harus ubah tujuannya itu sendiri menjadi pola hidup yang sehat. Kalau tujuan kita hanya untuk menurunkan berat badan, itu biasanya ketika kita tidak turun nih berat badannya, atau berat badannya sudah turun, biasanya kita keinginan makannya malah makin meningkat. Sehingga ada hari cheating, biasanya makannya lebih banyak dari biasanya, justru malah naik lagi nih si berat badannya. Ada efek yoyo biasanya, naik dan turunnya secara drastis ya. Jadi diingatkan lagi untuk sahabat SMB, pola diet itu bukan tujuannya hanya untuk menurunkan berat badan,
tapi tujuan diet kita adalah untuk pola hidup yang sehat. Betul, Ya, betul. itu paling Betul. Kang. Ini memang menarik sekali ya, Bu Hanisa, karena apalagi di saat zaman milenial ya sekarang ya, Betul. orang-orang itu melakukan diet tapi tidak tepat gitu. Terus begini, kadang ketika mengkonsumsi karbohidrat itu secara berlebihan dan tidak didampingi dengan vitamin C, mohon maaf, kayak protein gitu, Ya, maksud saya, betul. tinggi protein begitu ya. Nah ini ada mungkin pesan nih untuk anak-anak yang saat ini mungkin yang tidak melakukan dietnya, melakukannya dengan cara yang tidak tepat gitu Iya. ya. Terus juga ini aman nggak sih untuk program diet di masa pandemi Oke. itu maksudnya? Iya, jadi memang balik lagi ya ke prinsip awal diet kita untuk teman-teman, terutama teman-teman milenial nih Nih ya, yang zaman sekarang. banyak makanan yang sedang hits, justru Iya, itu iya, dia betul. tinggi kalori dan tinggi gula biasanya nih. Jadi Betul. untuk teman-teman milenial itu kita harus menjaga asupan itu harus seimbang. Kalau kurang lebih nih Kang, gizi seimbang itu ya, kalau karbohidrat kurang lebih di 50-60% kebutuhan. Sedangkan Betul. protein 15-20% dan lemak di 20-30%. Nah, bagaimana sih cara kita menghitungnya? Itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi setiap individu berdasarkan usia, berdasarkan aktivitas itu bakal berbeda tipe dietnya. Jadi jangan sampai gini, ada tren diet terbaru nih, drastis nih turun berat badannya, kita ikuti tren itu, jangan. Betul. Jadi harus didiskusikan, dikonsultasikan dengan ahli gizinya ya Ya, tentunya. betul, Jadi diet yang kita lakukan sesuai. Nah, balik lagi tadi tinggi karbohidrat ya. Itu memang tidak bagus ya Kang ya. Ya. Jadi itu bisa mempengaruhi metabolisme kita. Ya, jadi intinya teman-teman terutama milenial kalau ada makanan-makanan yang sedang hits seperti makanan tinggi gula itu harus bukan dijauhi ya, mungkin kita harus lebih aware lagi dalam pemilihan jenis makanannya betul, gitu. betul. Karena pasti ya beresiko selain pandemi seperti ini banyak efeknya. Contohnya tinggi karbohidrat, tinggi gula nih bisa beresiko diabetes ya. Jadi banyak efek-efek lain. Jadi teman-teman harus lebih aware lagi dalam pemilihan jajanannya terutama ya gitu. Apalagi kalau zaman sekarang anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang Betul. milenial itu memang nggak kekontrol ya makan Betul. makanannya. Kadang beliau gini, kalau mengkonsumsi air putih itu Betul. mungkin lebih bagus ya daripada bagus, mengkonsumsi iya. minuman-minuman yang berpengawet gitu ya. Bersoda mungkin Bersoda, ya, betul. itu mungkin yang harus dihindari ya. Betul. Dan lebih bagusnya itu nih untuk milenial saat ini memang kalau ingin diet lebih bagusnya itu konsultasi dulu lah mending ya ke Betul. nutrisionis Ahli gizi, juga ya, atau ahli gizi nutritionistnya. gitu kan Betul. ya. Dan juga ini nih Ibu Hanisa, memang saat ini memang milenial ya yang melakukan program diet gitu. Apakah di usia lansia juga bisa melakukan program diet tersebut? Oke, tentu ya. Jadi memang untuk program diet sendiri bukan hanya untuk milenial, tapi juga ke seluruh kalangan usia ya. Tetapi balik lagi, setiap individu ya berdasarkan rentang usia itu akan berbeda pasti kebutuhannya. Ya, jadi memang kita harus melihat dulu pertama latarnya ya, riwayatnya apakah terutama ketika lansia itu biasanya ada komorbid Kang. Komorbid Ya, ya, betul. jadi ada penyakit-penyakit penyertanya sehingga kita harus disesuaikan dietnya. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan dietnya. Balik lagi, jika memang rekan-rekan sahabat LSMB ingin berdiet ya istilahnya itu harus dikonsultasikan. Karena memang tidak mungkin kita menyamaratakan dietnya itu Kang. Jadi harus melihat dari usianya, aktivitas fisiknya dan penyertanya nih, itu yang paling penting. Jangan sampai kita malah bukannya menaikkan derajat kesehatan kita, malah menurunkan gitu kan. Iya, betul, Nah, betul. tadi pun sempat disinggung nih menarik tadi yang cairan ya. Betul, yang Ya, minuman itu. jadi itu juga salah satu trik atau tips dari diet Kang. Jadi ketika kita konsumsi cairan nih, itu salah satunya bisa menahan rasa lapar kita. Selain menjaga daya tahan kita, selain menjaga tubuh kita agar terhidrasi, Ya, betul. itu biasanya bisa menekan rasa lapar kita. Ya, jadi kadang kita sebenarnya tidak lapar, tapi lebih ke rasa ingin ngemil, ingin makan. Sebenarnya itu Ya. sugestif saja. Ya, betul, Tapi betul. ketika kita minum dengan teratur sesuai kebutuhan, biasanya rasa lapar kita akan lebih terhambat lah. Ya. Gitu. Jadi memang mungkin idealnya kalau secara keseluruhan itu air putih ya kurang lebih 8 gelas sehari.
Ya, tapi memang akan disesuaikan dengan berat badan kita. Ya. Cuman memang air putih itu sendiri sangat bagus, apalagi dibandingkan dengan minuman-minuman kemasan, minuman bersoda. Jadi memang air putih sendiri itu wajib kita konsumsi agar tubuh kita tetap terhidrasi gitu, Kak. Terhidrasi ya, betul, Betul, ya. Bukan iya. hanya program diet aja untuk air putih itu juga ya. Betul. Memang satu hari kita memang dianjurkan 8 gelas Iya. untuk minum air putih tersebut, Iya. begitu ya. Nah, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin untuk jenis lemak. Biasanya jenis lemak kan program diet kita perlu berpikir juga, aduh pengen makan tapi ada Betul. lemaknya gitu. Iya, betul. Nah, ini yang harus dihindari itu adalah mungkin lemaknya akan dikurangi atau harus diganti dengan lemak yang lain gitu ya. Jadi lemak itu sebenarnya bukan berarti tidak boleh sama sekali ya. Di dalam betul. tubuh kita justru lemak juga tetap dibutuhkan untuk Ya. metabolisme. Ah. Hanya pemilihannya. Mungkin seperti contohnya junk food, itu kan lebih tinggi akan kalorinya ya, lemak yang junk food. diserapnya dan karbohidratnya biasanya berlebih sehingga tidak balance. Ya, Nah, betul. bagaimana menyiasati kita bisa konsumsi lemak tapi masih diet dalam prinsipnya gitu. Ya, Jadi mungkin masih dalam program diet gitu ya. betul ya. Jadi memang si lemak ini nanti bisa digunakan contohnya hanya untuk menumis bumbu atau misalkan betul. dengan kayak buah-buahan nih, salah satu sumber lemaknya itu juga ada alpukat. Ya. Ya, itu salah satu sumber lemaknya. Jadi kita bukan hanya minyak deep frying, tapi mungkin bisa metode pemasakan, Kang. Jadi betul, jangan betul. terus yang deep frying dengan minyak banyak, bisa hanya untuk menumis atau bisa di grill. Nah, itu Ya. hanya bisa untuk metode pemasakannya saja. Nah, untuk sumber lemak lainnya bisa dari contohnya alpukat tadi. Ya, itu Betul. salah satu sumber lemak juga, Betul. Kang. Jadi lemak itu bukan hanya minyak, tapi juga banyak salah satu sumbernya. Contohnya misalkan bisa dari margarin, Nah, ya margarin, kayak betul. gitu. Misal minyak jagung, minyak Betul. banyak yang lainnya gitu. Sebetulnya yang paling orang pakai itu adalah margarin ya. Ya, Kalau itu selain dia. dari minyak goreng yang dipakai juga kan margarin sering Sering dipakai ya, gitu ya. mungkin. Itu untuk apa kayak menumis itu bisa untuk menumis sayuran yang tinggi Betul. protein juga bisa ya agar program dietnya tetap Iya, dalam programnya gitu ya. betul. Nah, terus berapa banyak garam nih kira-kira yang diperlukan dalam program diet ini? Nah, oke. Berapa jumlah garam Jumlah yang garam diperlukan maksud ya, saya, ya. takarannya ya, gini. Mungkin tadi balik lagi ke gizi seimbang. Ada yang namanya tumpeng gizi seimbang, Kang. Jadi dia ada 4 pilar. Yang pilar pertama itu sumber karbohidrat, yang kedua sayur dan buah, ketiga lauk pauk, dan keempat adalah penggunaan gula, garam, dan lemak. Gula, garam, Ya, dan lemak. ya. Itu tipsnya adalah 4-1-5. 4-1-5. Yang pertama 4 itu adalah 4 sendok makan gula. Ya, 4 sendok ya. makan Yang pertama, yang kesatunya itu adalah 1 sendok teh garam. Yang limanya adalah 5 sendok makan minyak. Ya, jadi itu 4-1-5 adalah salah satu dalam pilar gizi seimbang. Jadi kalau tadi ditanyakan dalam diet berapa sih yang normalnya ya takaran garam ya? gitu ya. Jadi kurang lebih 1 sendok teh garam. Tapi ingat ya, ini hanya secara sehat ya istilahnya. Jadi jika kita memang ada riwayat seperti hipertensi Betul. atau riwayat yang lainnya, itu harus disesuaikan. Jadi untuk 1 sendok teh garam ini hanya untuk yang sehat ya. Jadi nanti boleh dikoordinasikan lagi dengan ahli gizinya, dikonsultasikan lagi berapa sih jumlah garam yang dibutuhkan di dalam tubuh. Karena memang nanti kalau misalkan Nyonya A nih mau diet, tapi ternyata punya histori dia ada riwayat hipertensi, itu tidak bisa disamaratakan. Jadi penggunaan garamnya nanti akan berbeda. Hanya untuk orang sehat disarankan atau dianjurkannya itu 1 sendok teh garam. 1 sendok teh garam Betul. ya. Kalau di luar dari kayak kita kan maksudnya non penyakit hipertensi Betul. gitu ya atau diabetes dan sebagainya mungkin setengah sendok teh garam ya. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh Iya. garam. Itu udah 1 hari ya, jangan 1 kali makan. Nah, gitu. Iya. Ya, sehari ya itu ya. Betul. Kalau yang punya penyakit hipertensi dan sebagainya itu memang ditakar lagi garamnya Betul, ya. Tidak nanti akan mungkin berbeda lagi. akan berbeda Betul. lagi ya, nggak mungkin 1 sendok garam. Ya, nanti malah naik. Iya. Dan karena memang pandemi saat ini orang kan biasanya di rumah aja nih Bu ya. Betul. Di rumah terus juga nggak bisa kemana. Kadang yang WFH ada. Iya. Ya gitu. Jadi sering makannya lebih di rumah gitu. Banyak di Betul. rumah bahkan. Iya. Mungkin makan. banyak ya itu. Jadi untuk melakukan program diet pun, jadi kayaknya mungkin untuk butuh solusi gitu ya Nah, untuk oke. orang-orang yang lagi WFH atau karena pengen diet tapi malah
malah berlebihan tuh Iya. dietnya gitu. Salah jenisnya ya. Salah jenisnya gitu. Kadang karbohidratnya banyak, proteinnya sedikit gitu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi itu? Gitu. Nah, oke. Tipsnya ya, berarti Iya, untuk betul. program diet yang di rumah nih. Iya, yang lagi Nah, ada. oke. Jadi pertama itu kita, pertama itu konsumsi makanannya harus beragam. Ya, jadi jangan sampai yang kita konsumsi hanya yang tinggi karbohidrat saja. Ya. Ya, jadi memang karbohidrat itu dibutuhkan, tapi kadang gini Kang, di kita itu belum makan kalau belum makan nasi. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau diet itu kita bisa mengganti sumber karbohidratnya. Betul, Misalkan mengganti dengan havermut, ya, Mhm. gandum itu juga salah satu sumber karbohidrat, tapi yang seratnya lebih tinggi, sehingga dia lebih bagus untuk tubuh kita atau untuk diet istilahnya, Mhm, ya. Jadi mhm. memang kita jangan hanya mengandalkan satu sumber bahan makanannya itu. Ya. Yang kedua, memang asupan lemaknya juga tetap harus dikontrol, jangan sampai berlebih, tapi juga itu harus normal lah, balance ya. Balance, betul. Ya. Nah, ketiga itu proteinnya, itu boleh banyak. Jadi protein itu ada dua, Kang. Ada protein hewani dan juga nabati. Kalau hewani itu seperti lauk pauk, Lauk pauk, daging ya. merah, telur. Nah, sedangkan protein nabati itu lebih dari kacang-kacangan maupun olahannya seperti tahu tempe. Ya, Nah, betul. untuk yang di rumah, untuk yang akan berdiet, biasanya makanan utamanya sudah sesuai, sudah ditakar, sudah dibatasi, tapi jajanannya atau selingannya, Nah, itu yang ya, jadi harus hati-hati dalam memilih selingan, hindari makanan yang asupan gulanya tinggi, Mhm. ya. Betul. Yang kedua, hindari yang asupan lemaknya berlebih, ya. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi kalori, dan tinggi gulanya. Betul. Ya, jadi harus perhatikan nih. Mungkin banyak ya sekarang edukasi-edukasi Ya, yang betul. dimana makanan selingan itu kita bagaimana sih yang bagusnya. Jadi memang yang tinggi gula terutama nih Kang. Jadi trennya sekarang itu makanan, minuman itu tinggi akan gula. Ya. Ya, jadi itu yang betul. harus dihindari selama pandemi COVID-19 ini. Tapi kadang di buah-buahan juga kayaknya yang manis banget gitu ya, Oke. kayak memang buah aromanis gitu ya. Ya, Sekarang kan itu mangga manis ya, banget ya, iya. mangga ya. Nah, itu kayaknya kadar gulanya lebih banyak juga Oke. gitu. Apa dikurangi aja mungkin ya? Nah, Atau bagaimana? jadi kalau dari buah-buahan itu sebenarnya aman, Kang. Jadi dia ada beda ya gulanya. Jadi kalau misalkan di selingan atau di jajanan-jajanan itu lebih gula buatan. Gula Ya, buatan. jadi itu yang harus dihindari. Tapi untuk buah-buahan sendiri itu saya sarankan justru. Itu yang kita anjurkan. Betul. Jadi buah-buahan, sayuran itu perlu dikonsumsi. Nah, mungkin gini, kita hanya biasanya ada satu favorit buah-buahannya, misalkan hanya mangga aja. Ya. Itu jangan ya. Jadi kita bisa variasikan. Dengan buah-buahan yang lain Iya, mungkin ya. jadi memang kurang lebih 3 sampai 4 porsi nih buah-buahan. Nah, misalkan pagi-pagi kita pepaya. Nah, siangnya jangan pepaya lagi atau sorenya pepaya lagi. Mungkin kita bisa variasikan. Pagi-pagi pepaya, siangnya mungkin bisa melon, disesuaikan saja dengan kondisi kita gitu. Ya, itu mungkin yang tidak sehat adalah gula buatan atau gula Betul, yodium ya. pengawetnya biasanya gula Pengawetnya. pengawet, iya. Iya. Ini memang menarik sekali ya, Mbak Nisa. Iya. Ini untuk pemirsa di rumah nih ya, yang ingin melakukan diet, menghindari minuman-minuman yang berpengawet dan juga bisa menggantinya dengan air putih. Terus juga untuk gulanya ya, bisa dihindari juga nih untuk gula yodium ya, diganti dengan gula dari buah-buahan, itu akan lebih sehat gitu ya Iya. untuk program dietnya ya. Dan juga untuk minyak nih ya, ataupun lemak ya, karena di dalam makanan itu pasti tidak lepas dari yang namanya lemak Iya, ya. betul. Dan lemaknya tersebut itu bisa diganti dengan margarin atau juga dengan alpukat. Iya. Itu dia lebih bagus sih alpukat Iya, ya. jadi itu memang buah-buahan salah satu sumber lemak, tapi itu biasanya kita gabungkan dengan misalkan gula aren atau susu kental manis, itu yang tidak baik. Jadi misalkan betul. kita konsumsi alpukat itu sendiri, pure alpukatnya saja, jangan dicampur dengan susu kental manis Ya, atau betul. gula aren gitu. Ya, jadi mungkin meluruskan juga, bukan berarti margarin itu salah satu sumber baik, terus margarin saja Ya, tidak. betul. Jadi memang bisa kita divariasikan. Penggunaan minyak atau lemak itu sumbernya bisa selain dari minyak kelapa, selain margarin juga bisa minyak sayur, minyak Iya, jagung, minyak minyak jagung ya. zaitun. Nah, itu banyak jenisnya ya. Jadi memang nanti boleh dikonsultasikan saja nih Kang. Ya, betul. gitu. Nutrisionis di Rumah Sakit Dia Muhammadiyah Bandung ya. Betul. Jadi untuk rekan-rekan Promosi ya, lagi ya. betul, apalagi yang anak milenial mah udah aja lah, kita langsung aja Betul. ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung gitu ya, Bu Iya, ya. boleh. Ada nutrisionisnya gitu kan, bisa Iya. dikonsultasikan biar diet sehat itu yang seperti apa gitu ya. Betul.
Tapi yang saya khawatirkan justru pada saat program diet itu meminum susu karena susunya kan tinggi lemak juga tuh ya. Betul. Nah, apa diperbolehkan tuh pada saat kita, program diet ya yang kita lakukan itu, tapi ternyata minum susunya pagi, sore, dan malam pada saat mau Oke. tidur gitu ya. Itu boleh nggak sih sebetulnya? Nah, susu itu sebenarnya masih aman ketika kita diet. Hmm, Nah, susu itu sendiri justru bisa ada macam-macamnya, Kang. ya, Jadi mungkin kita ketika diet tidak memilih susu yang full cream. yang susu yang full cream. Ya, jangan mungkin kita bisa pilihnya dengan susu low fat. Mhm. Atau sekarang itu banyak kayak susunya oat atau misalkan susu almond, itu Ya, kita banyak jenisnya. Jadi kita tidak hanya memilih susu full cream saja. Kita ya. bisa ketika kita berdiet, susu masih aman, tapi dengan takarannya itu sendiri Mhm. dan pemilihan jenisnya. Mungkin kita bisa pilih dengan susu yang low fat. Jadi kandungan lemaknya itu Rendah lebih lemak ya rendah. maksudnya. Betul, iya. Jangan yang full cream ya mungkin. Iya, bagusnya ya Bagusnya gitu. bagusnya yang low fat, terus juga tidak ada rasa manisnya gitu ya, atau Betul, jadi gula-gula bisa. ketika kita kadang susunya low fat, tapi itu Mhm. ada perasanya, itu Ya, biasanya kandungan gulanya lebih tinggi. betul. Jadi mungkin kita bisa pilih susunya yang low fat, Mhm. tapi yang original ya, Mhm. maksudnya yang tidak ada perasanya gitu. Jadi tanpa gula maksudnya ya, Betul, jadi kandungan lemak dan gulanya itu lebih rendah biasanya. lebih rendah Gitu, gitu. iya. Jadi memang sebetulnya boleh ya minum susu, cuman ya kalau minum susu mungkin tidak mungkin yang full cream Betul. tidak ya. Yang rendah lemak juga sebetulnya itu lebih Lebih baik disarankan ya, ya, lebih bagus lah. lebih bagus ya. Betul. Gitu. Nah, tapi di sini ada juga nih yang diet tapi meminum obat diet nih Bu. Itu boleh Nah, nggak ya untuk minum obat Nah, diet gitu? untuk obat diet sendiri itu memang salah satu jadi istilahnya takutnya kita jadi bumerang juga ya. Ya. Ketika kita konsumsi Hmm. obat diet tapi intake kita tidak sesuai juga Mhm. berbahaya. Hmm. Apalagi asupan minum atau asupan cairannya berkurang itu bakal mempengaruhi ginjal Ginjal kita ya, ya. Jadi ya. memang ketika kita memilih untuk konsumsi obat diet itu harus dikonsultasikan, Kang. Jadi memang nanti akan Betul, ada rambu-rambunya ya. betul. Jadi selain kita hanya minum obat diet tapi asupan yang lainnya tidak masuk, itu Hmm. berbahaya juga. Malah nanti ke metabolisme kitanya akan berkurang nantinya. Jadi memang ketika kita memilih program diet dengan obat diet itu Hmm. harus hati-hati ya. Itu harus dikonsultasikan lagi dan jangan asal memilih obat diet ya. Betul. Lihat di sosial media, oh ini ada obat diet dan banyak testimoninya cepat turunnya. Ya. Itu jangan sampai kita tergiur. Ya, jadi ketika kita akan memilih obat diet itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Betul. Ya. Apalagi kalau di sosial media itu pasti Betul. banyak ya iklan-iklan Betul. obat-obat program diet gitu ya. Iya, Padahal memang untuk sebetulnya ya kalau hanya obatnya saja tidak dibarengi dengan intake ya, gizi seimbangnya. gizi seimbangnya itu mungkin akan berpengaruh ke kesehatan kita malah Betul, ya, iya. ke ginjal ya dan Iya, sebagainya. apalagi kita asupan cairannya kurang nih, obat Mm-mm. diet terus Mm. masuk, intake-nya kurang, itu berpengaruh, Kang. Jadi bukan hanya untuk tubuh kita ya, maksudnya bukan hanya menurunkan berat badan, malah nanti menambah penyakit istilahnya. Jadi Ya, itu harus hati-hati gitu. betul. Tapi sebetulnya tidak dianjurkan ya untuk minum Tidak, kalau dari kita sendiri itu tidak ya. Jadi kita usahakan dulu dengan asupan yang baik, betul. asupan yang seimbang. Mungkin untuk obat diet sendiri itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut lagi ya Ya, itu. untuk obat dietnya ya. Betul. Lebih bagusnya sih mending mengkonsumsi makanan-makanan Asupannya yang itu gizi ya, seimbang. gizi Iya. seimbang gitu ya. Terus juga di sini selain obat diet nih ya, mungkin banyak orang yang gagal diet gitu. Nah, Penyebabnya apa sih untuk gagal diet nah, tersebut nih Bu nih? tadi sempat saya singgung ya. Hmm. Tren banyaknya kenapa sih gagal diet? Itu Hmm. biasanya karena kita salah menetapkan tujuan. Betul. Tujuan kita hanya untuk menurunkan berat badan saja. Mhm. Biasanya ketika kita berdiet tujuannya untuk menurunkan berat badan, biasanya kita lebih sering menimbang berat badan itu sendiri. Biasanya setiap hari ini kita timbang berat badan kita. Nah, sebenarnya ketika kita berdiet jangan terlalu sering justru menimbang. Mungkin 1 minggu sekali itu juga Ya, cukup ya. Jadi ketika tujuan kita hanya menurunkan berat badan, kita tidak mencapai berat badan ideal kita Mhm, atau mhm, target kita, itu mhm. biasanya kita malah Jadi saya malas gitu ya. jadi males, Ya, saya berdiet pun berat badan saya nggak turun. Jadi ya. biasanya keinginan makan itu malah makin besar. Jadi Mhm. udahlah hari ini saya mau makan aja bebas. Toh Ya, berat ya. badan saya juga tidak turun ketika berdiet. Nah, jadi itu ya buat teman-teman, Mhm. gagal diet itu biasanya karena kita salah menetapkan tujuan. Ya, Ingatkan, diet itu bukan pembatasan yang ekstrim ya. Jadi diet itu adalah kuncinya keseimbangan ya. Jadi dengan kita
seimbang antara asupan, aktivitas fisik kita, itu insya Allah kita akan mencapai target itu sendiri. Tapi ketika tujuan kita hanya untuk menurunkan berat badan, itu biasanya ketika kita tidak mencapai itu atau sudah mencapai berat badan yang target itu, biasanya kita jadi lupa lagi nih untuk melakukan program dietnya. Jadi dititipkan lagi untuk teman-teman atau sahabat RSMB, Ya, betul. tujuan diet kita jangan hanya menurunkan berat badan, tapi juga menjaga pola hidup sehat. Pola hidup gitu. sehat dengan Iya, gizi seimbang ya. betul. Nah, apalagi di masa pandemi ini, gizi seimbang memang bukan hanya untuk diet saja, tapi untuk Betul. orang-orang Menjaga daya tahan ya, tubuh kita. menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa Betul. pandemi ya, Iya. agar tidak mudah terkena penyakit ya atau Penyakit, virus iya. gitu ya. Nah, kalau misalkan karbohidratnya berlebih tapi proteinnya sedikit itu kan nggak boleh ya. Iya, betul. Tapi boleh nggak kalau misalkan kita diet tapi tanpa karbohidrat gitu? Oke. Sebenarnya kalau dari kita sih, dari ahli gizi nutrisionis itu sebenarnya kita kurang menyarankan ya. Ya. Mungkin memang ada beberapa jenis diet yang tanpa karbohidrat memang ada, tapi untuk yang kita anjurkan atau kita sarankan adalah tetap diet yang seimbang ya. Jadi memang jangan sampai kita menghilangkan salah satu sumbernya itu secara drastis ya, karena ketika kita misalkan karbohidratnya kita stop, benar-benar di stop nih, Ya, biasanya nanti akan berpengaruh terhadap metabolisme energinya. Jadi nanti justru lemes ya imun kayaknya. kita akan turun, respon imunnya juga bakal menurun. Jadi Ya. memang ada yang jenis diet yang karbohidratnya dibatasi, sangat dibatasi. Tapi Betul. mungkin untuk saya sendiri ya, kita sebagai nutrisionis itu lebih mengandalkan atau menganjurkan gizi seimbang saja. Jadi jangan sampai kita menyetop atau membatasi salah satu sumbernya. Jadi misalkan kita menyetop semua sumber karbohidrat nih tidak kita konsumsi sama sekali. Betul. Jadi kita hanya konsumsi asupan lemak. Nah, Ya. itu memang ada Kang ya. Tapi kalau saya sendiri saya lebih menganjurkan gizi seimbang itu tadi. Gizi seimbang itu Iya, tadi yang lebih betul. dianjurkan ya. Iya, karena memang sumber-sumber energinya itu dari karbohidrat, dari protein maupun lemak mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, jadi jangan sampai kita mengacuhkan lah istilahnya salah satu sumbernya gitu. Iya gitu. Karena kalau misalkan tanpa karbohidrat juga kayaknya tubuh kita jadi lemes ya, Bu ya. Betul, nanti sumber energinya berkurang. Sumber energinya gitu, berkurang. Iya. Kalau diganti sama apa kayak gandum, itu roti gandum gitu ya. Roti gandum itu kan boleh ya? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh ya. Itu lebih gulanya lebih seratnya rendah. lebih tinggi memang. Kalorinya? Ya, gulanya juga lebih rendah, seratnya lebih tinggi. Jadi memang jangan hanya mengandalkan nasi nih Kang. Contohnya ya untuk pengganti karbohidrat itu bisa dengan gandum tadi ya Kang betul. sebutkan, bisa havermut itu contohnya. Atau misalkan umbi-umbian Kang. Ya. Seperti kentang, singkong, ubi itu bisa menjadi salah satu pengganti nasi itu sendiri. Jadi memang ketika kita berdiet pun harus modifikasi nih variasi bahan makanannya justru. Betul. Apalagi kita ini kan kayak ya akan jenis makanan ya kayak umbi-umbian itu kita boleh nih menggantikan salah satu sumber karbohidratnya. Nah, itu kan lebih bagus ya kalau umbi-umbian kayak kentang. Kentang jauh lebih bagus ya? Boleh kentang, itu, umbi-umbian ya kayak itu lebih bagus ya. Jadi bukan tidak boleh untuk mengkonsumsi karbohidrat. Alangkah lebih bagusnya jika selain dari karbohidrat juga bisa mengkonsumsi yang lain ya, yang akan gizinya yang lebih tinggi gitu ya, seperti umbi-umbian ya, dan juga roti gandum juga boleh. Gitu. Nah, Bu Hanisa, saya akan ada pertanyaan nih sebetulnya dari teman kita di sosial media. Saya akan lihat dulu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya akan mungkin ada yang ditanyakan di sosial media, mungkin nanti mudah-mudahan gitu ya. Solusi bagi rekan-rekan atau sahabat RSMB nih ya yang di sosial media ya. Sebentar ya. Saya cek dulu ya Bu ya. Iya, kita sharing aja ya Kang ya. Iya, betul. Ini dan saya juga ingin informasikan pula nih untuk pemirsa yang baru gabung gitu ya. Saat ini Anda telah tergabung bersama kami di live edukasi kesehatan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Ngobrol sehat bersama kami karena kami solusi kesehatan bagi Anda. Dan tema kita kali ini adalah diet di masa pandemi ya, program diet di masa pandemi. Baik, untuk pertanyaan mungkin belum ada yang masuk ya Mbak Nisa ya. Mungkin ada program gizi nggak dari Rumah Sakit Muhammadiyah gitu ya, nutrisionis gitu yang ingin disampaikan gitu Bu Hanisa di sela-sela kita sedang menyampaikan program diet gitu ya.
mungkin ada nggak ya program nutrisionis gitu ya dari Rumah Sakit Muhammadiyah yang ingin disampaikan? Oke, jadi gini, mungkin dari Hmm. secara keseluruhan aja ini Kang Mm-mm. ya. Jadi Mm-mm. kita sebagai nutrisionis mungkin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan atau Ya, sahabat SMB untuk menjalankan pertama prokes ya tentunya prokes ya, betul apalagi betul. kita di masa pandemi. Mhm. Nah, Mhm. untuk gizinya sendiri mungkin kita bisa menjalankan 4 pilar gizi seimbang tadi saya Ya, sampaikan ya. betul Jadi itu betul. boleh kita laksanakan, mengingatkan kembali nih pertama itu mengkonsumsi makanan yang beragam ya. Ingat, satu bahan makanan itu tidak mengandung segala zat gizi. Ya, Jadi itu betul. pentingnya kita mengkonsumsi makanan secara beragam. Yang kedua, Mhm. melaksanakan pola sehat ya, pola Ya, hidup sehat. ya, Yang ketiga itu aktivitas fisik ya. ya, Jadi betul. meskipun kita di masa pandemi nih, jangan sampai itu menjadikan alasan kita untuk tidak berolahraga Ya, atau melakukan aktivitas fisik. Karena banyak ya yang bisa kita laksanakan, kita lakukan di rumah. Misalkan kita bisa melakukan senam, misalkan senam nih Kang di rumah, Mhm. bisa bersama keluarga. Atau sekarang juga banyak ya kayak workout itu Ya, yang kita betul. bisa laksanakan di rumah. Jadi untuk aktivitas di rumah itu jangan jadi alasan kita untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Karena nanti antara intake dan outputnya tidak akan balance Ya, nih betul. ya. Yang keempat itu memantau berat badan secara Nah, teratur. Jadi nggak perlu nih teman-teman menimbang setiap hari atau bahkan mhm. pagi sore nih ditimbang. Ya, Justru itu maka akan memutuskan atau mematahkan motivasi kita untuk berdiet ya, biasanya. betul. Karena nggak turun-turun nih. Nah itu Mhm. jadi teman-teman cukup kurang lebih 3 atau seminggu sekali lah menimbang berat badannya Ya. gitu ya. Jadi diingatkan lagi prokes dan pola hidup sehat ya. Nah, itu dia. Prokes dan pola hidup sehat nih ya. Untuk yang ingin diet gitu ya, lebih tepatnya mendingan langsung sajalah ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ya, Bu Hanisa Betul, ya. ditunggu nih teman-teman Ya, ya. ditunggu buat Iya. teman-teman nih ya, buat teman-teman milenial terutama yang program dietnya yang tidak tepat nih. Sekarang dengan konsultasi di Rumah Sakit Muhammadiyah ada nutrisionisnya dan itu akan menjadi solusi nih bagi kawan-kawan semua ya. Nampaknya sudah ada yang masuk nih Bu Hanisa ya, pertanyaan dari sosial media. Kira-kira diet yang baik untuk pekerja itu seperti apa agar produktivitasnya maksimal Oke. gitu. Ya, jadi untuk pekerja ya terutama itu memang itu balik lagi ya. Jadi memang konsumsinya itu harus seimbang. Betul. Ada yang namanya isi piring sehatku ya. Piring satu. Ya. Jadi dalam satu piring itu kita bagi 2 dulu ya. Iya. Dari setengahnya itu 2/3-nya untuk sumber karbohidrat, Mhm. 1/3-nya itu untuk lauk hewaninya. Ya. Nah, yang setengahnya lagi 3/4-nya untuk sayur dan buah, untuk sayur dan 1/3-nya dengan buah. Jadi untuk para pekerja nih ya Kang, Ya. jangan sampai melewatkan jam makannya. Karena kita sibuk, akhirnya tidak makan, itu malah produktivitasnya akan makin menurun nantinya jangka panjang. Jadi kita tetap harus mengkonsumsi makanan yang seimbang. Boleh misalkan kalau tidak sibuk nih pekerjanya, kita boleh bekal misalkan. Jadi nanti pemilihannya adalah kita bagi 2 dulu piringnya. Ya. Dari setengah itu 2/3-nya untuk sumber karbohidrat, boleh Ya. nasi, kentang atau jagung. Betul. 1/3-nya itu untuk lauk hewani atau lauk nabatinya nih, bisa ayam, ikan atau dan yang lainnya. Setengahnya lagi itu 3/4-nya untuk 2/3-nya untuk sayur, 1/3-nya untuk buah ya. Jadi jangan kita fokuskan di protein sampai mengurangi vitamin dan mineralnya ya. Ya, Jadi betul. sayur dan buah juga penting nih Kang untuk Ya. konsumsi, untuk asupan mikronutrien kita ya. Ya. Jadi untuk para pekerja jangan lupa tetap prinsipnya gizi seimbang. Harus ada sumber karbohidrat, Ya. protein, lemak, dan vitamin mineralnya juga. Vitamin mineralnya. Iya. Ya, jangan sampai kelewat makan gitu ya. Tapi tetap Betul. makanan pun juga program diet gitu Iya, ya. rambu-rambunya ya balik lagi Rambu-rambu. ke prinsipnya. Ya, lebih bagusnya sih bawa makannya dari rumah gitu ya, nggak beli dari Iya, luar ya gitu boleh. kan. Karena pandemi juga ya mengurangi pergerakan lah Ya, aktivitas kita. salah satunya memang mengurangi kita kontak Kontak, iya, dengan betul. apa yang takutnya kita terpapar atau Betul, bagaimana ya. mengurangi ya. Mengurangi ya. Dan yang kedua, justru yang kita bekal dari rumah itu sudah diporsi ya. Betul. Bahwa untuk karbohidratnya segini, proteinnya segini, Betul. sayuran segini, buahnya segini gitu ya. Iya. Ya, jadi itu dia untuk jawabannya nih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya mengenai bagaimana untuk pekerja ya dietnya ya. Ini ada selanjutnya lagi mungkin apakah betul kalau makan malam bisa buat gemuk gitu? Nah, Ini mungkin lewat dari diet ya. Oke, ya. Jadi memang kalau diet itu jam makan juga sangat berpengaruh ya Ya, Kang betul. ya. Jadi
kita bukan diet itu hanya makan siang saja, makan pagi dan makan malamnya dilewatkan. Nah, kalau tadi pertanyaannya boleh nggak sih makan malam ketika diet ya? Betul. Nah, mungkin kita lihat lagi secara satu hari fullnya 24 jamnya nih. Kalau misalkan kita mulai makannya di pagi hari, ya siang dan sore, itu boleh ada pembatasan sih sebenarnya. Ya, memang bagusnya di jam 6 atau kurang dari jam 7 malam itu sudah stop biasanya. Atau misalkan karena kita tidak bisa nih ketika makan sore kita tidak bisa makan sehingga naik di jam malam. Mungkin kita bisa pilih makanan yang lebih ringan. Misalkan bisa buah-buahan atau sayuran, ya itu mungkin bisa pilih jenisnya saja. Nah, biasanya itu kalau kita konsumsi makan jam malam, biasanya itu 2-3 jam sebelum tidur, Kang. Ya, karena memang kita kan ada proses pengolahannya ya untuk makanan yang kita konsumsi. Nah, ketika kita tidur, memang metabolisme kita juga istirahat. Jadi, bagusnya kita sarankan 2-3 jam sebelum tidur itu kita sudah stop makan. Stop ya? Iya. Tapi kalau berpengaruh nggak sih ke diet kita, tergantung dengan pemilihan makan malamnya. Itu jenisnya apa. Jadi mungkin bisa dipilih yang ringan-ringan aja, Kang. Jadi jangan sampai yang berat. Apalagi hanya konsumsinya sumber karbohidratnya aja nih yang berlebih gitu. Jadi masih aman, tapi kita sesuaikan dengan jam tidur kita, sesuaikan dengan pemilihan jenis makanannya gitu. Baik, itu dia jawabannya ya dari Ibu Anissa. Sangat menarik sekali ya jawabannya ya. Karena sekarang banyak orang yang gemuk gara-gara makan malam gitu. Jadi sekarang bisa di stop aja untuk yang diet itu jam 7 ya. Jam 7 malam itu udah stop ya. Iya, bisa ya jam 7 sampai jam 8. Iya. Nah, itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini kalau kopi ini. Kopi ya, biasanya kalau biasa untuk gitu masa ya. kini laki-laki masa kini biasanya minum kopi pengganti susu. Kalau pagi-pagi kopi bisa diminum untuk diet. Nah, itu boleh nggak ya kopi tersebut itu tanpa gula untuk program diet boleh dikonsumsi nggak untuk kopi tersebut? Kopi itu sendiri masih bisa, Kang, ya. Cuma mungkin pemilihan jenis kopinya. Karena kalau sekarang itu tren kopinya itu yang sudah ditambah creamer, gula, belum lagi nanti ada karamel. Nah, jadi diperhatikan lagi jenis kopinya. Jadi untuk kopi, misalkan kopinya pure nih, kopi hitam misalkan, tanpa penambahan gula atau creamer, itu masih aman. Ya, dengan kadar tertentu ya, maksudnya 1 gelas saja misalkan itu masih aman. Tapi hati-hati dengan kopi yang sedang viral. Jadi kopinya itu sudah ditambah creamer, gula, karamel, itu justru malah akan kaya akan gula jadi itu yang harus hati-hati. Jadi kalau pertanyaannya tadi kopi hitam saja itu masih aman, masih boleh. Masih aman ya. Jangan kopi yang karamel, gula itu yang udah zaman sekarang kopinya sudah udah beda ya. Kopi yang lagi viral-viralnya itu hati-hati. Iya, itu yang lebih hati-hati ya. Yang lebih disarankan memang kopi itu yang justru lebih bagus yang tanpa gula ya. Iya, kopi hitam murni ya. Kopi hitam murni, betul. Kalaupun misalkan mau ditambah gula masih bisa sebenarnya, Kang. Cuma mungkin kadar gulanya saja dibatasi dan mungkin salah satunya bisa juga dengan gula alternatif, misalkan itu boleh ya. Jadi lebih bagus memang kopi hitam, yang kopi-kopi viral itu sebaiknya dihindari. Tidak kita anjurkan lah istilahnya. Iya, betul. Sebetulnya lebih dianjurkan ya untuk pemirsa ya, untuk kopi hitam bukan tidak boleh, itu boleh juga masih ya, boleh, tanpa gula ya. Nah, ini untuk program diet misal puasa ya. Gimana nih? Kalau puasa soalnya kita kan nggak makan selama 12 jam ya. Nah, itu bagaimana nih kalau misalkan seperti itu dietnya ya? Karena itu siang kita nggak makan, karbohidrat nggak ada, protein nggak ada gitu. Nah, itu bagaimana untuk bulan puasa nih? Sebenarnya puasa itu salah satu ajaib juga nih, Kang ya. Betul. Kita sebenarnya bisa nih menahan lapar selama 12 jam kurang lebih. Jadi ketika kita berpuasa itu sebaiknya ketika kita sahur maupun berbuka itu yang harus diperhatikan jenisnya. Jadi jangan sampai kita biasanya kalau sahur lebih teratur nih jenis-jenisnya. Ya. Tapi ketika buka puasa nih hati-hati, biasanya karena kita kalap pingin ini segala dibeli, segala dimakan ketika buka puasa itu yang harus hati-hati ya. Jadi pemilihan jenis makanan ketika berbuka ataupun sahur itu yang sangat penting. Terutama ketika kita sahur itu salah satu faktor juga ya untuk 12 jam ke depannya. Jadi memang masih aman. Apalagi diet itu ya ketika puasa itu sangat manjur istilahnya ya. Tapi harus hati-hati dalam pemilihan jenis makanannya. Balik lagi konsumsi makanan yang tinggi akan gula dan karbohidrat itu harus dibatasi. Harus balance istilahnya. Harus balance ya. Apalagi untuk puasa itu
jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih karena itu yang terkadang kita bikin lupa. Iya. Ya, sahur mungkin hanya ketika makan, setelah makan kita hanya minum Satu gelas satu minumnya gelas ya. saja. Berbuka puasa lebih ke yang manis-manis biasanya Iya, ya, misalkan betul. sop buah atau Iya. yang lainnya. Jadi konsumsi air putih juga tetap harus sesuai ya. Jangan sampai lupa, jangan hanya yang manis-manis saja nih yang kita konsumsi Iya. gitu. Kalau bulan puasa memang identiknya kita kalau setelah berbuka, wah pengennya makannya banyak gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya nih ya, puasa itu juga bagus banget sebetulnya untuk program Betul. diet ya Bu ya. Iya, Karena kita nggak makan gitu ya, makan paling cuman ketika sahur dan sahur dan berbuka. berbuka Iya. aja. Terkecuali kalau misalkan di jam 9 makan ya, jam 9 malam nggak makan lagi gitu ya. Iya. Itu sangat salah sekali ya, bukan Iya. program diet gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Mungkin itu sudah dijawab tadi ya untuk bagaimana kita melakukan program diet di bulan puasa, apalagi di masa pandemi ini. Nanti Iya. mungkin masih tetap berlanjut ya kita untuk Iya, pandemi ya Bu nanti ya. kita bahas lagi ya kan yang lebih mendalam Betul, betul. gitu. Oke. Saya akan berlanjut lagi nanti di sesi berikutnya ya Bu ya. Stay tune ya harus Iya, ya. betul, Tetap pantau. Iya. Makanya tetap terus di sosial media kita tetap terus dipantengin ya di Iya. Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung karena akan ada infonya di setiap harinya gitu ya. Dan juga ada pertanyaan lagi nih Ibu Hanisa, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Boleh. ya. Kira-kira porsi makan terbanyak itu di pagi atau di siang hari ya? Oke. Nah, kadang gini, makan yang boleh banyak itu di pagi atau siang? Ya. Jawabannya tidak ada kedua-duanya Ya. karena porsi makan itu harus sesuai ya, jadi balance. Jadi makan pagi itu misalkan kita 1.500 saja ya kita anggapnya. Atau gini aja, ketika makan pagi, siang, dan sore itu kurang lebih di 25-30%-nya. Ya, jadi jangan ada kata istilah makan pagi aja yang banyak, nanti makan siangnya sedikit. Itu jangan. Jadi harus seimbang antara makan pagi, siang, dan sorenya. Jadi mana yang boleh makan banyak itu sebenarnya jawabannya tidak ada ya. Jadi harus seimbang antara makan pagi, siang, dan sorenya gitu Ya. Kang. Jadi sebetulnya jawabannya itu tidak ada. Iya. Jadi untuk Iya, jadi intinya adalah harus seimbang. harus seimbang Iya. gitu. Intinya gini, kita makan pagi banyak, makan siang banyak. Jadi sebetulnya itu nggak boleh. Iya. Harus sesuai. Harus ya. sesuai. Dan juga memang harus seimbang ya. Iya, Kalau misalkan kita program diet ya tetap aja harus seimbang ya. betul. Karbohidrat sekian dan proteinnya sekian gitu ya. Itu Betul. memang harus seimbang, nggak boleh paginya kita makan sesuai dengan dietnya ya. Karbohidratnya sudah ditakar dan protein dan sebagainya. Tapi pas begitu makan siang itu karbohidratnya lebih banyak dari protein. Iya. Jadi nanti nggak balance. Nanti nggak gitu. balance ya. Bahkan nanti kita pas begitu ditimbang berat badan untuk yang program diet nih ya, malah jadi tidak sesuai ekspektasi kitanya ya, Betul. gitu. Malah jadi bikin malas gitu untuk nanti Iya, ikuti motivasinya program. malah jadi turun nantinya. Iya, Gitu. malah jadi malas gitu ya untuk melakukan diet lagi gitu ya. Udah aja makan lagi yang Iya. banyak. Ya udahlah, diet juga nggak berpengaruh, makan Iya. bebas itu jangan Iya, sampai seperti betul, itu. betul. Tapi gini, kalau misalkan melakukan diet ya, program diet, paginya memang kita sesuai yang tadi yang saya jelaskan, kita makan sesuai dengan program diet. Siangnya kita tidur terus. Oke. Nah, tidur kan misalnya tidur itu kayak tadi ya sirkulasi atau Iya. metabolismenya ya itu ya. Nah, itu kan tidur siang apalagi Iya. nih. Nah, itu kalau pada saat diet itu diperbolehkan nggak tuh untuk tidur siang gitu ya, habis makan Sebenarnya kalau dietnya gitu. istirahat sih masih bisa ya, kayaknya masih diperbolehkan. Cuman jangan sampai kita melewatkan jam makannya itu Ya. sendiri. Ya, jadi memang istirahat juga kita memang perlukan, tapi Ya. nanti disesuaikan dengan aktivitas kita ya. Jadi jangan sampai istirahat atau tidur itu melewati jam makan. Maksudnya kita tidur pagi nih sarapan, tidur, bangun lagi makan sore. Itu kan melewati jam makan ya. Jadi itu juga nggak baik ya. Jadi memang kita boleh nih istirahat dari aktivitas, tapi jangan sampai melewatkan jam makannya gitu, Kang. Jadi mungkin nanti kalau mau istirahat boleh setelah selingan sore nih, Ya, mau ada betul. istirahat itu boleh. Nah, biasanya juga kadang kita setelah makan tidur gitu. Nah, itu yang juga boleh. ya, jadi itu juga mungkin harus ada jedanya juga ya antara kita konsumsi makanan dengan tidur. Jadi jangan sampai istilahnya kita nanti gendut nih kalau habis makan tidur Iya. makan tidur gitu. Iya. Jadi harus ada range waktunya gitu. Lebih bagus sih kayaknya untuk dibarengin dengan olahraga ya. Betul, aktivitas fisik itu Aktivitas. sangat perlu. Kurang lebih bisa 2 sampai 3 kali seminggunya. Itu biasanya kita di 30 menit
Kang. 30 Tapi menit. disesuaikan dengan kekuatan kita ya, kondisi tubuh Betul. kita. Boleh setiap hari, tapi jangan sampai terlalu berat ya. Cukup 30 menit jalan santai juga itu sudah termasuk aktivitas fisik. Udah termasuk Betul. aktivitas fisik Iya. dan kayaknya untuk olahraga seperti itu juga lemak juga kayaknya Akan terbakar akan ya, terbakar kalorinya gitu ya. terbakar mungkin. Nggak kayaknya gini, kalau misalkan olahraganya berat gitu ya, Iya. kayak main bola terus dan sebagainya, itu kan menguras keringat yang lebih banyak Iya. gitu. Nah, itu yang nggak boleh itu ya sebetulnya pada saat kita lagi melakukan program diet nih, apalagi di masa pandemi ini, ternyata olahraganya itu terlalu berat kayak main bola gitu ya. Tapi laki-laki mah jarang sepertinya untuk diet ya. Diet Ini lebih ke perempuan memang ya. Iya, iya, yang perempuan gitu ya. Ini maksudnya boleh nggak gitu kalau misalkan berenang tapi lebih dari 30 menit karena badannya memang misalkan besar gitu Iya. ya. Nah, itu Nah, itu. program dietnya seperti apa dalam jangka pendek atau jangka panjang? Ya, jadi memang program diet itu bukan jangka pendek ya, Kang ya. Ya, Jadi program diet itu memang jangka panjang ya. Jadi kita jangan pinginnya cepet turun sehingga jangka pendek langsung di-cut semua, itu jangan. Nah, untuk aktivitas sendiri memang disesuaikan dengan kondisi kita ya. Ya, betul. Jadi misalkan saya nih sudah terbiasa dengan misalkan badminton, itu kan Nah. termasuk olahraga yang berat ya. Ya. Itu masih boleh ya, melebihi 30 menit nggak apa-apa, masih aman. Jadi memang aktivitas fisik itu harus disesuaikan dengan kondisi kita, Ya, kekuatan kita. Jadi jangan dipaksakan, jangan juga menjadi alasan dah kata ahli gizinya cuma 30 menit nih bolehnya. Ya. Itu tidak ya. Itu itu hanya anjurannya saja. Ya. Tapi untuk aktivitas fisik harus disesuaikan dengan kondisi kita, kekuatan kita gitu Kang. Jadi misalkan yang mau berenang 1 sampai 2 jam boleh. Silahkan, asalkan disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, saya sesuaikan aja dengan kondisi kita ya. Betul. Gitu. Jadi misalkan senang sepak bola kuat nih, boleh. Silahkan gitu. Tapi itu kan mungkin akan keringatnya berkurang ya, berkurang. Terus mungkin kondisinya jadi kalau misalkan dehidrasi gitu. Kalau setelah olahraga tuh kayaknya ion tubuh tuh berkurang, terus Betul. dehidrasi. Memang tetap kita harus mengutamakan porsi dari karbohidratnya tersebut atau proteinnya tersebut itu harus disesuaikan dengan program diet juga pada saat nanti kita kalau udah olahraga nih, aduh tiba-tiba lemes gitu ya badan. Hipo terus, ya nantinya ya. Iya, nah itu kalau misalkan dianya sedang melakukan program diet, apakah tetap harus ikutin program dietnya? Apakah nanti harus konsultasi lagi ke nutrisionisnya? Apakah ya sudah itu maksudnya olahraga gitu berlebihan? Jadi memang program diet itu tadi ya kita akan disesuaikan dengan aktivitas kita. Jadi jenis dietnya itu. Kalau misalkan kita aktivitasnya tinggi, otomatis nanti dietnya juga akan disesuaikan. Ya. Jadi aktivitas tinggi dengan yang aktivitasnya rendah itu akan berbeda, Kang. Jadi nanti kita akan sesuaikan biasanya olahraganya senengnya apa, misalkan badminton nih, itu kan lebih banyak keringat yang keluar ya dibandingkan olahraga di rumah. Jadi Betul. itu nanti kita akan sesuaikan. Jadi jangan khawatir teman-teman mau aktivitas fisik itu masih sangat diperbolehkan. Masih sangat Tapi diperbolehkan. olahraganya itu harus disesuaikan. Ya. Dan tadi Akang bilang nih, habis olahraga biasanya keringat ya keluar nih banyak. Nah, apakah dehidrasi? Itu memungkinkan memang. Ya, Jadi betul. ketika kita berolahraga pun jangan sampai lupa konsumsi air mineral atau air putihnya. Jadi supaya tubuh kita tetap terhidrasi gitu. Ya, lebih dari 18 hari boleh ya untuk Boleh. air putih ya. Jadi apalagi memang sesuai dengan kondisi kitanya nantinya, Iya. kebutuhannya gitu. betul. Apalagi setelah olahraga mungkin pengganti gitu ya. Pengganti betul. dari minuman-minuman yang saat ini bermerek gitu Iya. ya untuk mengganti ion tubuh. Mungkin Iya. air putih ya lebih dianjurkan gitu Iya. ya. Nah, kira-kira kalau misalkan minum air kelapa itu bagus nggak ya pada saat program diet gitu ya? Oke, air kelapa itu boleh, itu Boleh. bagus Kang ya, karena memang kandungan elektrolitnya pun bagus. Hanya itu tadi hati-hati ketika kita konsumsi air kelapanya itu, misalkan menggunakan susu kental manis Iya, betul. atau menggunakan gula aren berlebih itu Iya. yang tidak dianjurkan. Jadi konsumsi air kelapa masih aman, masih bagus ya gitu bisa kita anjurkan. Tetapi hati-hati harus ingat prinsipnya. Ya, air kelapa murni bagus, tapi ketika kita menambahkan susu kental manis atau gula aren secara berlebih itu yang kita tidak anjurkan. Iya, betul. Itu yang jadi berbahaya bagi tubuh kita itu Betul. adalah menggunakan kayak gula terus juga kayak susu kental manis dan juga gula aren gitu Iya, ya. Itu yang berlebih yang ya. berlebihan dan itu yang nggak boleh ya. Iya. Baik, Bu Hanisa, mungkin untuk materi dan pertanyaan dari sosial media, terus juga yang sudah kita bahas mungkin kayaknya harus berakhir sampai di sini Iya. kayaknya. Soalnya kita keterbatasan Berikan dengan waktu, waktu gitu ya. iya. Ya, mungkin saya ingin sampaikan juga ke pemirsa mungkin ya, Bu Hanisa ya, untuk mungkin banyak beranggapan ya,
orang-orang tuh dengan program diet ini ya. Beranggapannya karena mengurangi porsi dan jenis makanannya. Padahal untuk diet tersebut adalah untuk memenuhi asupan gizi yang seimbang dengan karbohidrat, protein, dan juga vitamin gitu ya, dan sebagainya. Jadi untuk pemirsa di rumah nih ya, yang ingin melakukan program diet di masa pandemi ini, jangan takut karena kami mempunyai nutrisionis ya di Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi langsung saja nih ya untuk sahabat RSMB ya, yang ingin program diet langsung aja ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi atau nutrisionis dari kita ya Bu Haniza ya. Baik, terima kasih Bu Haniza atas kedatangannya hari ini di acara kami. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Siap. Ditunggu ya sahabat-sahabat RSMB. Iya betul. Jadi tetap terus saksikan live kita. Nanti ada informasi-informasi terbaru nih ya di sosial media kita, yaitu di Instagram kita di @rs_muhammadiyah_bandung ya. Kita akan selalu update di situ, ataupun di nomor kita di 0882 8948 8745 ya, bisa di nomor tersebut, atau juga bisa nih telekonsultasi ya. Di kita juga ada program telekonsultasi yaitu di nomor 0881 522 0309 gitu ya. Bisa dikonsultasikan, nanti di situ juga ada ahli gizi juga bisa gitu. Ataupun mau home care ya, nanti bisa ahli gizinya bisa datang ke rumah, boleh. Nanti di nomornya di 0813 18596177 ya. Informasi lebih lanjut bisa langsung ke Instagram kami. Baik, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan live kami, dan semoga tetap sehat selalu di masa pandemi ini. Nasrul minallah wa watun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.